Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibika Muhammadinil Mustafa arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu, berhadir, dan bersilaturahmi kembali sesuai dengan jadwal kita di malam Jumat yang pertama setiap bulan. Dan di pertemuan malam ini kita mengangkat tema terkait dengan persoalan distribusi zakat, yaitu mengelola zakat bukan hanya soal jujur dan amanah saja. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama ketua kelas kita, alhamdulillah panjang umur, bantadoh kadruhum. Tengku Haji Ihsanuddin MZ serta keluarga dan keluarga besar yang saya muliakan dan kita hormati para sesepuh yang sudah berhadir di Balai Al-Ihsan malam ini dan yang berhalangan hadir. Penghormatan saya kepada para peserta kajian baik yang offline ataupun yang online, yang langsung ataupun yang live streaming, yang hadir di majelis balai ini secara fisik ataupun yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu dan pahala yang kita dapatkan dari usaha menghadiri majelis-majelis ilmu sesuai dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu perjalanan untuk mengkaji suatu ilmu, niscaya Allah mudahkan dengannya, dengan sebab perjalanan tersebut, jalan-jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, zakat di dalam Islam selain kewajiban juga merupakan rukun Islam. Ada banyak perkara yang wajib tetapi tidak menjadi rukun. Rukun Islam terbatas hanya 5 saja: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ada kewajiban berbakti kepada orang tua, tapi tidak menjadi rukun Islam. Ada kewajiban untuk membayar utang, tidak termasuk rukun Islam. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak masuk dalam rukun Islam. Tapi ketika diwajibkan untuk menunaikan zakat, maka menunaikan zakat menjadi salah satu di antara rukun Islam. Dan oleh Allah melalui Rasulnya, segala ketentuan syariat yang menjadi rukun Islam ini dalam pelaksanaannya mesti ada peraturan, ada unsur imarah, khilafah ataupun kepemimpinan. Karena itu orang yang bersyahadat, bila syahadatnya tidak disaksikan, maka syahadat itu tidak diperhitungkan secara syariat untuk hidup di dunia, walaupun di akhirat di sisi Allah dia beriman. Untuk pelaksanaan sholat, walaupun sah sholat sendiri-sendiri, kita diarahkan sholat secara berjamaah, tetap ada imamnya. Antara yang menyatakan sunnat muakkad,
fardu kifayah sampai dengan yang menyatakan fardu ain. Yang fardu ain ini antara yang menyatakan sah salat tanpa berjamaah tetapi berdosa sampai pada yang menyatakan berjamaah pada salat fardu adalah syarat sah. Tidak sah bila tidak berjamaah. Ada perbedaan-perbedaannya. Demikian pula orang yang menunaikan ibadah haji. Sejak dari pelaksanaan ibadah haji yang pertama di masa Rasulullah, Rasulullah perintahkan umat Islam dari Madinah menuju ke Mekah tidak sendiri-sendiri, tetapi dipimpin oleh seorang koordinator yang disebut dengan nama Amirul Hajj. Saat itu dipercayakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi Amirul Hajj. Artinya, kegiatan dari rukun Islam ini terkoordinasi. Demikian pula saat kita berpuasa. Walaupun setiap orang Islam ketika masuk bulan Ramadan sudah wajib berpuasa, namun perintah puasa ini berlaku secara umum baik yang melihat bulan ataupun tidak melihat bulan apabila sudah ada instruksi dari imam. Makanya dalam bab puasa ketika kita pelajari di awal keterangannya, watajibu saumu ramadhana bi ru'yati hilalin. Nah, yang pertama bi ikmali sya'bana salasina yauman, wajib puasa Ramadan apabila bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, au bi ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu, atau karena ada seorang yang adil yang menyaksikannya dan dipersaksikan di hadapan qadhi dengan kalimat yang khusus, asyhadu anni ra'aitul hilala. Aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Bila kesaksiannya diterima, maka pemerintah mengumumkan setiap orang di wilayah di teritorial tersebut wajib puasa. Bukan karena melihat bulan, tapi karena pengumuman pemerintah. Namun bila keterangan dari orang yang melihat bulan ini tidak diterima karena satu dan lain sebab, orang ini tetap wajib puasa, tapi orang lain tidak wajib karena tidak ada pengumuman dari pemerintah. Ini kekuatan pemerintah yang diberikan legitimasi oleh agama. Makanya ketika terjadi beda-beda pendapat, ada ketentuan umum, kaidah yang menyatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila sudah dikeluarkan keputusan oleh hakim, oleh penguasa, maka tidak lagi dipersoalkan khilafiyah-khilafiyah yang terdapat di dalamnya. Istimewanya lagi, bila fatwa dari hakim ini, pendapat dari hakim ini merupakan salah satu pendapat di ruang khilaf tersebut. Demikian pula halnya tentang zakat. Zakat ini bukan kebaikan hati orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Zakat ini adalah hak fakir miskin, hak para mustahik, bukan hanya fakir miskin, karena boleh jadi di antara mustahiknya adalah orang kaya. Zakat adalah hak para mustahik yang terdapat di dalam harta orang kaya. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang di dalam hartanya terdapat hak. Hak siapa? Lis-sa'ili, orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kalau disebut hak, itu bukan lagi milik dari orang yang punya awal. Sudah menjadi hak bagi orang lain. Dan tujuan pemerintahan di dalam agama adalah salah satunya li'i'ta'i kulladzi haqqin haqqahu, untuk memastikan setiap pemilik mendapatkan hak-haknya. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah, pada pidato khutbah inaugurasi beliau ada sebait kata, innal qawiyya fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu. Sesungguhnya orang-orang kuat di kalangan kalian aku pandang lemah sampai saya ambil hak-hak orang lain dari hartanya. Wa inna dha'ifa fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu. Dan sesungguhnya orang lemah di antara kalian aku pandang kuat. Sampai kapan?
sampai hak-haknya aku tunaikan. Maka ada kewajiban pemerintah untuk memastikan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya tersebut terdistribusi. Jadi tidak boleh pemerintah, apalagi pemerintah yang bersyariat Islam, berpangku tangan menyerahkan kepada masing-masing muzaki, kabi kabi, hang kagehan. Kenapa? Ini bukan harta orang kaya, ini hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, dan pemerintah berkewajiban memastikan hak itu tertunaikan. Bila sudah berlangsung sendiri, sudah dibagi oleh orang kaya, selesai. Bila tidak, pemerintah wajib hadir untuk memastikan. Maka dalam kondisi demikian, para ulama berpendapat tentang distribusi zakat. Ada dua cara. Boleh dengan cara kita distribusi secara langsung, urang po, muzaki yang membaginya secara langsung. Bila itu dilakukan, maka hak amil gugur. Dia menyertai kerja gero atau pergi gero, benernya nak cok hak amil lo. Yang lagi urang po bengkel, pegak motoro, cok ongkoh je. Bila didistribusikan sendiri, hak amil gugur. Apabila didistribusikan oleh amil, maka amil berhak untuk mendapatkan upah. Berapa banyak? Kekeliruan yang terjadi selama ini, sering hak amil itu dijadikan 12%, 1/8. Punya 1/8 hak amil, nyangka lama-lama piah amil. Kenapa? Bayangkan Banda Aceh, zakatnya rata-rata setiap tahun yang lewat Baitul Mal itu sekitar 20 miliar per tahun. Dan itu belum maksimal, baru sekitar 10-15%. Itu banyak dari gaji pegawai. Sangat sedikit dari perorangan dan swasta. Itu rata-rata kalau dari gaji pegawai sekitar 20 miliar. Kalau 20 miliar dibagi kepada 8 senef, ya, dibagi deh. 20 bagi 8. Kalau mati-mati anak lewat. 2,5 miliar per senef. Kalau dibagi 8, 2,5 miliar per senef. Dia ambillah hak amil 1/8, 2,5 miliar dalam kasus tadi. Pegawai di Baitul Mal cuma 25 orang. Masing-masing mendapatkan sekitar 100 juta per tahun, dan 100 juta dibagi 12 bulan dapat masing-masing sekitar 8 juta gaji. Di bulan, kalau 8 juta gaji sebulan, lain yakin bupati dan wali kota akan melantik dirinya sebagai kepala Baitul Mal dan turun dari jabatan bupati dan wali kota. Kenapa? Karena gaji di Baitul Mal lebih tinggi daripada gaji bupati dan wali kota. Gaji Baitul Mal 8 juta dalam kalkulasi tadi, gaji bupati belum. Leh tengah. Leh juta tengah. Yang halu. Yang halu. Itu hanati yang syubhat, hanati yang haru. Yang halu yang dungan. Gaji pokok. Itu nah tunjangan rumah tangga 1, rumah tangga 2 sesuai dengan keberadaan. Nah. Itu kalau 1/8, itu baru dalam angka 20 miliar. Bayangkan kalau meningkat menjadi 100 miliar. Nah, maka kata para ulama, hak amil bukan 1/8. Hak amil ujratul misli, upah kerja yang layak. UMR, UMK, upah minimum regional, upah minimum kabupaten kota. Berapa upah yang layak untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan bidangnya, buruh kasar ataukah ini menuntut ilmu profesional, maka disesuaikan. Berapa lama bekerja, sehari, 2 hari? Anomali di negeri kita saat pendistribusian zakat fitrah itu masa kerja yang paling singkat, dimulai dari 25 Ramadan selesai di 27 Ramadan. 2 uro kerja, begitu terkumpul zakat fitrah langsung dibagi 8. 1/8 kamil. Nah, fakir miskin, kita umpamakan dapat sekitar 800 kg, maka dibagi 8, masing-masing 30 kilo. Nah, fakir dan miskin, yang fakir ada sekitar 100 kakak, 30 kilo bagi 30 kakak, menumpuk 3 kilo tepuk. Nah, yang miskin, 50 kakak, menumpuk 2 kilo tepuk. Yang amil, 8 ro, menumpuk 30 kilo tepuk. 30 kilo tepuk, memang kan ada hak gen. Dan itu tidak layak dalam agama. Jadi upah kerja yang layak, ujratul misli untuk amil. Ini diatur.
Baru berhak terima ujratul misli apabila amil tidak difasilitasi dari sumber yang lain. Kalau sudah difasilitasi dari sumber yang lain, kagejuk gaji dari sumber PAD, pendapatan asli daerah, kagejuk gaji kayaknya, maka hak amil itu gugur karena dia sudah ada sumber pendapatan yang lain untuk kerjanya. Bahkan yang tidak dapat tunjangan dari sumber yang lain, apabila dia statusnya orang kaya, dianjurkan oleh Nabi falyasta'fif wa in kana ghaniyan falyasta'fif. Bila yang bertindak sebagai amil ini seorang yang kaya, seorang yang punya harta, hendaklah dia bersifat iffah. Idan kamu madal. Hana pahalun coli. Jadi hanya kerjanya tabarruk untuk mendapatkan pahala distribusi zakat. Ini ketentuan dasar. Jadi boleh distribusi sendiri, boleh lewat pemerintah, lewat amil. Nah, masalahnya, saat kita distribusi sendiri, yang terbayang di benak para muzaki, penerima zakat itu hanya fakir dan miskin. Padahal zakat ada 8 senif. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah. Zakat hanya diperuntukkan. Artinya tidak boleh zakat di luar daripada 8 senif. Baik na rencana cok pen zakat kena pegat jembatan Selat Hormuz. Guta Blanc. Tidak boleh. Itu diperuntukkan sudah innama adatul hasri, hanya untuk 8 senif ini. Mulai dari fakir, kemudian miskin, kemudian amil, lalu ada mu'allaf, gharim, riqab, ibnu sabil, dan sabilillah. Hanya 8. Sedangkan katanya sampai nisab, sampai tahun mau kita bagi zakat, yang dalam pikirannya tok fakir miskin. Dikumpulkanlah fakir miskin, dibagi-bagi kepada fakir miskin. Gharim hana merompok, riqab hana merompok, ibnu sabil hana merompok, sabilillah hana merompok, dan mu'allaf hana merompok. Amil jaga gerau ya? Malaysia. Kenapa? Karena tidak menjalankan kewajiban zakat wajib didistribusikan kepada senif yang ada saat tiba waktunya. Masalah yang kedua, identifikasi kita terhadap fakir dan miskin juga sangat lemah. Apalagi di Aceh. Karena di Aceh ini paling sulit membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Betapa banyak orang miskin berpenampilan keren ketika ada orang kaya yang berpenampilan kiri. Mak kiri dengan kerennya kan tanwin agak beda. N melebih tu. Kiri dengan keren. Saking sulitnya membedakan kaya dan miskin di Aceh. Kalau orang kaya dengan orang miskin duduk di warung kopi, sering terjadi kasus kasir salah meletakkan bon. Cikira tu kau, yang you kira orang kaya, mak penampilan kecil. Dia kepedran buat etok, kepeduk lika orang kecil yang lemah kaya. Baik kena gede toki, gede toki. Aceh dilawan. Nyanyi hamu, yang punya kejap bank pintu ni pak. Bahkan kopi yang buah setui jakrung menajuknya gitu. Padahal beng-bengnya juga belum kan. Kenapa? Karena itulah kehidupan kita sederhana. Jadi ketika ada orang mau bagi zakat, menan tengah gebar tahpennya kena bagi-bagi, tiba-tiba kalian yang mau lewat ni tangan penaji ontel. Pak, nyepat nak zakat. Kita terima umpamanya. Ketika beliau berlalu, ada orang yang melihat. Tengkuknya penunjuk ke gaya mana? Hai, lunjuk zakat ucap. Kayan dia zakat. Ya. Nang tu so kayan. Hai, dekat orang kecil nya jamu. Nya jamu. Nya bean zakat dan ngangadran belau apa? Tidak sah zakat. Kenapa? Lemah dalam bab identifikasi. Dan ada beberapa kali kasus saya diajak oleh beberapa orang kawan yang Allah berikan kelapangan rezeki ketika mendistribusikan zakat keluarga beliau. Di dalam lingkungan tersebut, daerah road. Orang-orang miskin yang beliau maksud, saya kenal. Menurut beliau itu miskin. Tapi padanya kau dengar sini. Karena miskin dibandingkan dengan beliau. Makanya minta banding urus di bintang, enggak sih mendung ya.
Hanya punya dengar Rusli Bintang ke bayi zakat, tajak kan ada dia jangan merompak zakat. Kenapa? Karena menurut beliau kita orang miskin. Maka di dalam agama miskin itu bukan nisbi. Miskin itu ada batasannya, ada definisinya. Ada ketentuan khusus. Maka ketika distribusi sendiri yang patut menjadi catatan lengkapi semua senif. Dan aturan yang kedua, setiap senif minimal ada 3 orang penerima. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan senif-senif ini dengan kalimat jamak, dengan kata jamak plural. Innamas sadaqatu lil fuqara'i, bentuk jamak dari faqir. Wal masakini, bentuk jamak dari miskin. Wal amilina 'alaiha, bentuk jamak dari amil. Wal muallafati qulubihim, bentuk jamak dari muallaf. Mulai dari benar al-fuqara jamak taksir, masakin jamak taksir, wal amilina jamak muzakkar salim, wal muallafati jamak muannas salim. 4 yang pertama ini kepemilikan, maka digunakan kata depannya li, hak milik, lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Sedangkan 4 senif berikutnya itu lid duruf, bukan hak milik. Maka apakah itu? Wa fir riqabi, dan pada riqab, bukan lir riqab. Wa fir riqabi wal gharimina, pada gharim. Wa fi sabilillahi wa bani sabil, dan pada sabilillah dan ibnu sabil. Menunjukkan ada perbedaan kriteria petbah pun dengan petbah kedua. 4 yang pertama hak milik. Fakir miskin setelah terima zakat haknya, dia boleh gunakan ke bentuk apapun yang dia suka. Tidak perlu pertanggungjawaban. Hak milik. Tetapi 4 kelompok yang terakhir, mereka tidak boleh menerima untuk dirinya. Sabilillah, urang jamun jamu perang. Berlai kuda, gejok bajai besar, gejok senjata. Itu bukan hak milik, hak pakai. Apabila selesai perang masih selamat, panjang umur, kembalikan semua ini ke Baitul Mal. Kuda atau Baitul Mal, pedang atau Baitul Mal, bajai besar atau Baitul Mal, dan seterusnya. Riqab, orang yang memerdekakan budak. Tidak diberikan uang itu kepada budak. Dicari majikannya yang ingin memerdekakan. Gijak Baitul Mal, Pak, nyelen lamit sipulan ingin dimerdekakan, tapi syaratnya harus ada uang sekian. Ada uang di Baitul Mal. Okey, ini uang. Enggak boleh. Mana? Siapa majikanmu? Oh, si Fulan. Temui majikannya. Pak, saya dengar informasi dari budak Anda ingin memerdekakannya. Iya. Berapa harga yang Anda minta? Saya minta harganya sekitar 2 miliar. Cok peng Baitul Mal 2 miliar. Budak ini hanya menerima 4, dia sudah bebas. Begitu pula yang Ibnu Sabil, anak jalanan, ahli topan. Urang jak berjalan, musafir, merantau untuk perkara yang mubah, habis bahan bekal di jalan. Dia berhak untuk mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya. Ciba yang umpama Haji Surya Paluh, malam Urus Raya jak sidak kena Aceh, naik helikopter sampai ke DU Pulau Aceh. Tiba-tiba di Pulau Aceh habis bahan bakar helikopter beliau, terdampar di Pulau Aceh. Hanjit wali kena Aceh. Kena cok peng ATM terdekat dapat di Penayung. Nyan kepala orang kaya kan ada bapeng duitnya. Bagaimana solusinya? Pak, tanya malam raya sang Cina yang bagi zakat fitrah. Cari di mana ada melasah di Pulau Aceh yang sedang bagi zakat fitrah. Datang, Pak, saya Surya Paluh, ketua Partai Nasdem. Tanya, apa yang bisa kami bantu? Tolong bantu berikan senef Ibnu Sabil. Zakat. Dan Surya Paluh orang kaya lah tak? Walaupun kaya, saya Ibnu Sabil, terputus dari harta. Maka diberikan kepada beliau sekedar untuk sampai ke lokasi harta beliau yang terdekat. Karena terdekat ATM nyopat di Penayung, sewa bot betul Penayung. Copeng, kekaya lah. Duruf, tempat, bukan hak milik untuk orangnya. Maka biar dia copeng ke nyan. Kecil sewa bot, copeng ke bot. Tolong minta ke nyan ke dia ATM dah. Ini konsep dasarnya. Maka orang yang mengelola zakat tidak cukup hanya amanah, tidak cukup hanya jujur, tetapi ada ilmu tentang bagaimana pengelolaan. Nah, karena masing-masing orang yang muzaki belum tentu mudah mengidentifikasi, dan kalaupun teridentifikasi,
sulit untuk memberikan jumlah yang berarti. Zakat pribadinya sekitar 2 juta, 5 juta kan je, 5 juta. 5 juta dibagi 8. Yang merokok sekitar 600 ribu atau 600 ribu ketika dibagi 600 ribu yang fakir, 600 ribu yang miskin, 600 ribu yang hamil, dan seterusnya. Yang fakir 600 ribu terbagi merokok 200 ribu itu bukan zakat, yang sedekah ya. Maka ketika distribusi zakat, dia harus terlihat sebagai zakat. Yasuddu masaddan min hajatihi. Ada satu bidang hajatnya itu yang tertunaikan. Tidak boleh seperti sedekah. Yang boleh bagi zakat di Jawa takalan menjelang bulan Ramadan. Ketika bagi zakat, dikumpulkan orang-orang miskin dalam jumlah sampai ribuan. Ketika terlalu banyak yang menerima, akhirnya mereka hanya terima 20 ribu per orang. Yang zakatnya 20 ribu. Bukan lagi zakat. Dan itu yang datang hanya fakir dan miskin. Maka disinilah peran negara hadir untuk membentuk lembaga yang mengelola zakat. Apa yang terjadi? Saat kita di Aceh dalam UUPA dengan kanun-kanun keistimewaan tersebut dibentuk lembaga Baitul Mal. Sejak saat itulah kita tahu bahwa dari dana zakat bisa dibangun rumah untuk fakir dan miskin. Pertanyaan je, segalamnya natom tabudang rumah hurung gating ngampai zakat. Hana. Mau watihana Baitul Mal, puraci hana bayar zakat. Bayar. Tetapi karena setiap orang kaya akan mendistribusikan zakat kepada orang miskin yang ia kenal dari keluarganya. Handruk orang lain. Maka orang-orang miskin yang tidak punya kerabat orang kaya, yang tidak punya kenalan orang kaya, yang tinggal di kampung yang tidak ada orang kaya, orang miskin itu luput dari mendapatkan manfaat zakat. Dah bayang ti cakap umpama aja hana orang kaya. Hana amel ini. Masing-masing orang kaya bagi zakat sendiri-sendiri. Hanya yang kaya di ulai karing, bagi ulai karing. Yang bayar kaya panggau, bagi panggau. Yang cakap kakak, jadi aku ke dah. Urut-urut dadah. Maka perlu dibentuk ada lembaga amil. Supaya amil ini menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Dan karena amil ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, asal kita sudah serahkan zakat kepada amil, zakat sudah sah. Makanya di dalam aturan fikih, kata para ulama, boleh bayar zakat sendiri. Boleh bayar zakat lewat amil. Baitul Mal benar. Dengan catatan, yang boleh bayar sendiri apabila dia pandai mendistribusikan dan tepat sasaran. Bila tidak, maka bayar lewat amil. Nyahai tamronole juk amil. Itu boleh, pilihannya boleh. Jet gerau, jet lewat amil. Kalau sendiri mampu dan amil juga ada, yang mana lebih baik kita serahkan zakat? Bayar sendiri atau lewat amil? Tergantung maslahat. Bisa jadi bayar sendiri lebih baik. Kenapa? Karena langsung berinteraksi dengan fakir dan miskin. Dan bisa jadi lewat amil lebih baik. Dan untuk yang lebih baik sendiri, salah satu sebabnya karena amil tidak amanah. Ya udah jawab amil, aku udah bagi ke orang. Itu ya salah satu pertimbangan. Itu ketika pemerintah tidak meminta zakat dari warga. Tapi apabila pemerintah meminta zakat dari warga, sepakat semua mazhab, semua ulama, wajib zakatnya disalurkan lewat lembaga pemerintah. Maka dalam kasus kita di Aceh, dibentuk lembaga Baitul Mal dan pemerintah meminta agar masyarakat bayar zakat lewat Baitul Mal. Menyokak leke wajib. Wajib disalurkan lewat lembaga Baitul Mal. Kalau sudah diserahkan zakat kepada Baitul Mal, masyarakat sudah selesai. Uang Anda, zakat Anda sudah berada di tangan yang tepat. Di tangan, bukan di kantong. Di tangan yang tepat. Bagaimana apabila dana zakat ini, nauzubillah, disalahgunakan, dikorupsi oleh petugasnya? Yang bayar zakat sudah selesai. Mereka tidak lagi berdosa. Tinggal tanggung jawab pemimpin yang mempercayakan petugas di Baitul Mal ini wajib menggantikan uang itu apabila hilang. Karena itu hak fakir miskin. Dipercayakan oleh agama melalui lembaga pemerintah. Oleh pemerintah yang berkuasa salah tunjuk orang yang tidak bisa dipercaya. Mbak Kameng dia jaga nelung, habis hirat ke
Apa terjadi? Pemerintah wajib menggantikan dana zakat tersebut. Makanya selalu kita sarankan agar zakat lewat Baitul Mal, zakat lewat Baitul Mal. Nah, cuma masalah kita belum terkelola dengan baik. Sudah lama kita dengar di Baitul Mal itu ada dana yang mengendap hampir 200 miliar. Sedangkan Yipat Lampat Sai Alam Baru ya, ada nyak-nyak yang miskin ini yang keluar sebelum berngikuk menok, sudah naik labi-labi menuju pasar Lambaru untuk jualan sayur. Kenapa? Karena mereka terlilit rentenir yang mengambil bunga setiap hari dan pokok tidak pernah selesai bertahun-tahun. Jadi rentenir bermain, sedangkan di Baitul Mal ada dana mengendap hampir 200 miliar tidak didistribusikan. Bahkan, karena tidak ada yang kreatif memberikan saran. Apa salahnya dana yang mengendap itu kalau sulit didistribusikan sendiri, ditempatkan saja di lembaga-lembaga keuangan syariah. Umpamanya di BPRS, ada BPRS Hikmah Wakilah, Taman Indah, Baitur Rahman, Pelam, Ingin Jaya, dan lain sebagainya. Tempatkan dan buat perjanjian bahwa dana zakat yang kami tempatkan di sini, kami akan salurkan kepada fakir dan miskin yang berhak dengan berbagai senef, dengan mekanisme diutangkan. Tapi siapapun nanti yang kami rekomendasikan untuk berutang, tidak perlu diverifikasi ulang. Sebab mereka adalah mustahik dari Baitul Mal. Kami tidak berharap profit. Hana payah nejuk bagi hasil kamu. Tapi kami berharap benefit. Tepat sasaran, tolong diawasi. Timbul masalah lah. Maik je pengen terputang. Dan terputang. Ini hanya maslahat, mekanisme. Karena bagi tanya orang Aceh secara khusus, bila ada bantuan dari pemerintah, barang gaduh je. Habiskan duri. Ijuk lumur IDT je pun. Itu. Maka dibuat mekanismenya lewat aturan kredit modal usaha. Maka kalau sudah dibuat peraturan oleh pihak bank, masyarakat tidak melihat uang ini diberikan oleh pemerintah. Mereka melihat ini adalah proses dengan bank. Tetap ada mekanisme. Rampa perleh. Mengajukan modal usaha Pak. Nyonan kejuk lebih Baitul Mal. Yang ke usaha pelara manok. Datang tim verifikasi. Kalian manok oleh. Oh kebetul. Diberikan uangnya. Ini ada modal usaha 20 juta rupiah kami utangkan. Bayar dalam durasi waktu misalnya 3 tahun, 5 tahun. Nanti buat perjanjian. Begitu buat perjanjian antara pihak Baitul Mal dengan bank. Ketika sudah selesai dia bayar kredit utangnya yang 5 juta ini, dalam masa 3 tahun ataupun 5 tahun, setelah dia bayar, maka diambil uang ini oleh Baitul Mal, diserahkan kembali kepada orang tersebut. Yang dibayar berikan 5 juta, cik pengran. Cuma kamu pegat mekanisme leganya supaya bit-bit nak kerja. Karena menyemujuk peng bulan, anda jalan usaha. Habis nak pegatkan duri, dia belum habis baru. Mekanisme. Teknologi ya. Yang penting cara ada tim semikir. Kan bisa ditempatkan lewat lembaga keuangannya. Buat perjanjian. Ini seharusnya demikian. Nanti tinggal buat syarat saya. Bapak yang datang ke Baitul Mal mengajukan modal usaha, kami sudah tempatkan dana di bank Pulan. Tapi untuk kami rekomendasikan supaya Bapak dapatkan modal usaha, Bapak harus tunjukkan komitmen keberpihakan kepada syariah. Yang pun semayang jemaah, wajib hadir unasah paling kurang siuro lehego. Maghrib, Isya, Subuh. Nya alasan jak kerja. Menyena orang kerja malam, kalau begitu ganti di waktu siang. Subuh, lehu, asar. Atau asar, lehu, asar, maghrib. Yang kedua, jaga anggota keluarga, jangan bermaksiat minimal sebelum uang dicairkan. Nyan apabila nanti kerjasama dengan Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH ketika patroli, data pelanggaran. Orang-orang yang melanggar ini serahkan ke basic datanya. Ada enggak di antara nama-nama ini dari penerima manfaat Baitul Mal? Oh, nanya keluarga 4 bulan. Ya, apa 4 bulan? Nyan harap kamu tunda le karena tidak sanggup jaga anak dari perilaku maksiat. Nyan menyelagi nyan terpegat. Anak kena tibik ngalu puntung itu nak leh aja. Pernah hawa merokok peng jajan dah. Nak hawa buca urau lah. Masuk julu puntung. Tapi tidak ada ikhtiar ini. Enggak ada yang memberikan saran. Ini keperluan lembaga keulamaan depan MPU. Kenapa? Kami jawab sarannya. Buat koordinasi. Nyawa Baitul Mal wadran napeng. Nyawa wadran dari Satpol PP dan WH ada tugas. Ikamu ada tanggungjawab. Maka tolong buat mekanisme penyuluhan distribusi zakat ini supaya ada kontribusinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih mangat tertarik orang taat dengan tajuk peng daripada ada tepot.
Ini mati insyaAllah. Ini konsep dasarnya. Ketika sudah diminta oleh Baitul Mal, wajib zakat itu. Ketika sudah diminta oleh pemerintah, wajib zakat itu didistribusikan lewat pemerintah. Juk buat pemerintah. Tajuk kerau, terbagi kerau tepat sasaran sah, tetapi berdosa. Malaysia. Bukan? Karena wajib lewat pemerintah. Apabila pemerintah sudah meminta. Tapi bila pemerintah tidak meminta, boleh sendiri, boleh lewat pemerintah. Hanya kan kele-kele pemerintah pada masa Mulyono kan? Mulyono, Joko Widodo. Pernah pemerintah ingin meminta zakat dikelola oleh pemerintah. Iya. Tapi masalahnya pemerintah tidak bisa dipercaya. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, karena amanah mengelola negara, sampai utang IMF selesai udah ya. Umat Islam minta kepada pemerintah agar zakat dikelola oleh pemerintah, dibentuk kementerian khusus. Seperti di Arab ada Wizaratul Auqaf, kementerian yang mengurus wakaf dan zakat. Apa yang terjadi saat itu? Usulan ini dibawa ke DPR dan berakhir dengan voting. Saat itulah baru kita tahu ternyata yang benar-benar Islam di DPR hanya 20%. Usulan untuk membentuk kementerian khusus yang mengatur tentang zakat itu hanya 20% dapat suara. Maka gugur, tidak jadi kementerian, tidak jadi departemen, hanya menjadi badan. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan saat masyarakat ingin pemerintah yang kelola zakat, pemerintah tidak mau. Ketika pemerintah mau mengelola zakat, masyarakat nggak mau. Bukan hana amanah. Andai kata amanah seperti dulu, justru masyarakat yang ingin pemerintah yang kelola. Bayangkan kalau zakat umat Islam seluruh Indonesia terpusat pada satu titik. Nyan pada bertuh triliun potensi zakatnya. Bayangkan dengan zakat itu peruntukannya khusus untuk orang-orang miskin. Tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena itu khusus alokasinya. Tidak bisa disalahgunakan. Ada aturan khusus yang mengatur. Ini konsep dasar. Maka menyita bayang tang di Acehnya bit-bit zakat masuk lewat Baitul Mal. 50% saja. Itu hampir imbang-imbang dengan APBA. 50% saja zakat masuk lewat pemerintah, hampir imbang-imbang dengan APBA. Dan itu bisa memaksimalkan pengentasan kemiskinan di Aceh. Dan itu sekaligus bisa mendorong untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Ini masalahnya. Maka yang mengelola zakat itu tidak cukup hanya copeng bagi, copeng bagi. Kolam le copeng bagi cohak kan. Yang kalau ilmu tu. Ini masalah kita. Tentang kejujuran pada pengelola. Jadi jujur satu bab, amanah satu bab, tetapi mengerti hukum itu bab yang lain. Tidak boleh sembarangan memperlakukan harta zakat. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah dilantik menjadi pejabat, beliau menghadapi pemberontakan suku-suku di Arab. Ada suku-suku yang baru masuk Islam, mereka menolak untuk membayar zakat. Apa kata mereka? Dulu kami berikan zakat ini sebagai pajak kepada Muhammad. Sekarang Muhammad sudah meninggal dunia. Kami tidak mau bayar lagi. Sampai informasi ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Demi Allah, akan saya perangi siapapun yang menolak membayar zakat, walaupun zakatnya hanya seekor anak kambing. Anak kambing sini zakat, dia bayar kurang je. Kenapa? Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak fakir miskin diambil dari harta orang kaya. Sedangkan kita belum ada mekanisme untuk memaksa orang kaya bayar zakat. Yang ketimba juga, alhamdulillah, anak tim kakak, sadaqallah. Hanya benar. Harus ada usaha serius. Disinilah perannya amil. Maka amil itu ada 9 bidang kerja. Mulai dari juru taksir, kharras. Nyen gejak buat sebuah kedai. Nyo kedai ranyo nemekat bulan, nyo kira-kira omset per bulan, offsetnya berapa? Oh, ada sekian. Kalau begitu zakat, potensi zakat buat kedai ranyo ada sekitar 10 juta setahun. Nanti di akhir tahun sampai hol, gejak cok ya tetap. Ada petugas yang kedua, namanya jabiz zakah. Orang yang cok zakat. Ya berah, nyo buat kedai ran buat potensi zakat na 10 juta. Oh, kata zakat rumah natruk 10 juta ni bukan 7 juta pakan kurang lagut lewenya pakan kurang lagut Selat Hormuz di Arab yang perang berusaha dah
naik harga barang. Dia harus mampu yakinkan kenapa zakatnya tidak sampai. Belagi petugas pajak. Tapi ternyata petugas Baitul Mal ya udah lagi dekah. Tidak berwibawa. Harusnya petugas Baitul Mal itu seperti petugas zakat. Apalagi kita berlaku syariat Islam. Di dalam negeri bersyariat, yang dipungut wajib itu adalah zakat. Sedangkan pajak itu hanya tambahan untuk orang-orang non-muslim. Intinya bahawa orang Islam kena pajak dua kau. Pajak agama tiga, pajak negara tiga. Maka kenapa orang-orang Malaysia sangat dermawan? Ternyata mereka ada ketentuan. Bukan hanya Islam, termasuk non-Muslim. Apabila kalian dari dana keuntungan tersebut sudah didistribusikan untuk kegiatan sosial, itu dipotong dari kewajiban zakat. Awalnya daripada hidup zakat pemerintah, kita yang bagi sosial ke? Itu yang sedekah sosial tetap sedekah sosial, yang zakat tetap zakat, pajak tetap pajak. Tapi tetap saja, untuk ukuran internasional, Indonesia menempati negara nomor 1 yang paling dermawan. Filantropinya itu luar biasa. Nombor isa secara negara di dunia. Itu sudah berapa tahun? 6 tahun berturut-turut. Indonesia nomor 1 paling dermawan dalam babnya. Ini harusnya negara hadir. Maka ketika sudah dibentuk lembaga, pemerintah harus hati-hati menempatkan orang di lembaga, bukan hanya jujur, tetapi juga ahli di bidangnya. Karena sudah diancam, diingatkan oleh Nabi jauh sebelumnya, idza wusidal amru li ghairi ahli fantadiris sa'ah. Bila diserahkan sebuah urusan bukan kepada pakarnya, bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka sekarang tugas kita membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga Baitul Mal agar zakat didistribusikan lewat Baitul Mal, provinsi, kabupaten kota, ataupun kampung. Hana di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena camat bukan pemimpin. Kecil pemimpin. Bupati, wali kota pemimpin. Gubernur pemimpin. Presiden pemimpin. Sedangkan camat bukan pemimpin. Kenapa? Karena camat tidak dipilih oleh rakyat. Camat adalah petugas administrasi. Maka hanjit camat gejak pecah kecil. Kecil dipilih oleh masyarakat. Hanjit bupati gejak pecat kecil. Tapi bupati jit pecat camat. Malamnya kena pecat, malamnya gantung. Tapi kecil hanjit pecat bupati. Pernah nak bupati pecat kecil terbawah jambatan, payah lantik lah. Dari marah Dia pecat, payah lantik lah. Kenapa? Karena kecil pemimpin. Tidak bisa dipecat oleh pemimpin yang lain. Intinya, yo, hanong pucap. Paling-paling drop kita gajut. Pecat lanjut. Nanti setelah ada fakta hukum, baru divonis ingkrah, baru nanti ada aturan, dia harus turun dari jabatan. Ya persoalan tanya. Maka tidak ada Baitul Mal tingkat kecamatan. Ya ada Baitul Mal tingkat kampung, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi. Di tingkat negara disebut Basnas. Jadi kalau zakat kampung untuk Nabi dan usaha yuk kampungnya tingkat kampung, yuk usaha level provinsi, kabupaten kota, yuk usaha level provinsi. Diserahkan pada masing-masing tingkat, lalu dikoordinasikan untuk distribusi agar tidak tumpang tindih pada satu orang. Baik tiro untuk karena turi yang kecil, turi bupati, turi gubernur, ganyan leheboh zakat merumpok. Dikelola dengan baik. Menyanyi terpejak begat, yakinlah persoalan kemiskinan minimal 50% sudah selesai. Karena itu memang hak fakir dan miskin. Tapi karena tidak kita kelola dengan baik, bahkan yang sudah ada saja kita rusak reputasinya, apa yang terjadi? Kepercayaan itu sulit untuk dikembalikan. Sekalipun demikian, kita berharap agar kepercayaan itu tumbuh kembali, orang-orang yang duduk di lembaga yang mengurus zakat ini benar-benar jujur dan profesional untuk mengurusnya. Bermakna profesional? Sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, bukan kebutuhan emosi pribadi. Maka mudah-mudahan apabila nyankat tepat salurkan, dan yakin insya-Allah orang-orang miskin bagah selesai di Aceh. Terdistribusikan haknya. Perkebutuhan rumah, jalan raya, penaji, tempat usaha, modal usaha. Orang saya kena modal usaha karena tempat negara kira-kira kaya lah gamah. Jadi hanya perlu motor, hanya perlu HP, yang penting kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu dulu sebatas pengantar kajian dari kita di malam yang berbahagia ini, bahwa mengelola zakat bukan soal jujur dan amanah saja, tetapi harus ada pemahaman mendasar. Karena mentang letak persoalan adanya mentang gabuk masalah zakat pegawai, gaji nak kena zakat Tuhan, zakat profesi. Idenya waktu tecok zakat bau orang jak megau, nya merumpok 6 gunca alam titun tecok 30%. 6 gunca nya tak pula bedo men. 6 juta. Dua. 8 juta.
Jadi menyerta cok kalkulasi sederhana logika akal sehat. Orang mega merompok 6 gunca wajib zakat. Menyerta pupeng mana 8 juta. 8 juta zakat je 10%. 800 ribu. 8 juta merompok peng dalam situ 800 ribu zakat. Pertanyaan cik, na orang mega yang hantim jok. Bandung jok. Padahal dengan peraturan kondisi sekarang, yang 10% itu kalau sawah tak ada hujan. Isram. Fi masaqatis sama'u al-ushru. Tapi menyai model peik pakai irigasi, payah pompa, payah jaga malam, yang turun menjadi 5%. Luar biasanya keikhlasan para petani. Yang punya bulan mulut untuk tajak ceramah. Tak katanya berhubung awadan omong ni bega lewatnya kan le dengan iujen, irigasi, payah ni peik, payah ni pompa. Nya zakat kan le 10%, tinggal 5%. Apa yang terjadi? Handa demi pulih ceramah. Pulih dia. Baik ni jak ajaran sesat kalau tengku. Kamu dari cik-cik tu je pun 10% bayu. Nyandum ikhlas para petani, tapi trend nisbah zakat dari 10% jid 5%, dari 800 ribu dalam kasus na jid 400 ribu, bengeh je. Pegawai 8 juta ti bulan. Talakai zakat 2,5%, demo ti urah. Makanya hendak berkat je pegawai. Padahal menyata cok gaji 5 juta, takah 2,5%, belum 75 ribu. 75 ribu untuk fakir miskin. Tapi bengah itu. Cuma waktu merompok gaji 5 juta, tak 200 ribu, tak traktir orang teruk. Galak ada. 75 ribu untuk fakir miskin, bengah itu. Tapi 200 ribu untuk orang teruk, bahagia. Nyan baru pegawai. Bayangkan orang-orang yang mendapatkan sumber kekayaan yang tidak terbayangkan di masa lalu. Nyan orang yang nak sarang walet. Padum ti bulan. Lain saya doakan almarhum, setiap kali bila panen sarang waletnya, dia pakat lihat cek. Ya cek. Akan tapi menjanjan waktu merompok. Ustaz, nyata ya cek padum kai temong. Transparan. Hana lele antara 150, 175, 200 juta. Dia hana kerja ke kira. Tang kerja burung. Cicim kerja agaknya kaya. Nak kena zakat, ni cibet kita, siapa kita ni bukan zakat kan? Pertanyaan je ba orang yang megah gemade dalam urau. Laka promoh anu inan mutaho. Kenang 8 juta dalam situ tak cok 10% 800 ribu kenang zakat. Je pat yang 150 juta ti bulan ke kerohana kenang zakat. Dok dah pikirannya. Makanya para ulama lagi almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi mereformulasi ulang tentang aturan zakat dalam disertasi doktoral beliau dengan judul Fiqhuz Zakah. Dan di situ masuk semua jenis pekerjaan sekarang yang mendatangkan kekayaan. Doto, semalam praktek kira orang 30 ribu, yang nanti ubat. Praktek dari poho limong teput sampai poti puluh malam. Naik tamong muter sekitar 50 roh. 5 juta semalam. Kecuali hari libur. 5 juta semalam kali 6. 10 juta 3 Jumaat. Hana kena zakat. Karena hana zakat dah pengacara. Balik-balik khabar pengadilan tinggal kopi paste tentang pasal dia. 10% nilai kasus. Punya kasus 1 miliar merupakan 1 juta. Hantam dulu pengacara. Hantam dulu yang ke klien ni kan. Bayangkan punya kasus 1 triliun. 100 miliar. Nak kena zakat pengacara? Hana zakat pengacara apa? So cik kena zakat. Dia yang pelara kameng. Dia yang megau. Maka akhirnya beliau mengambil kepada hadis Nabi yang menyatakan innamaz zakatu ala dhahril aghniyah. Zakat dibebankan di atas pundak orang kaya. Nak kaya kah? Kaya kena zakat. 2,5%. Maka zakat penghasilan, zakat gaji pegawai negeri itu merujuk dipegang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, merujuk pada praktek Umar bin Abdul Aziz di zaman beliau. Siapapun yang mendapatkan penerimaan dalam jumlah tertentu, hanya pegang pedasan, tetap dipotong 2,5%. 2,5%. Bapak kali tak 2,5%, ini kalau lagi pelampungnya, le tambang, le 2,5%, le ubat tambang, ubat 2,5%. Naik tambang peng 30 ribu, kau 2,5%. Mbak pajak 15% nak karu kau. Zakat 2,5% karu dia. Makanya hilang keberkahan harta kita.
Ini masalahnya. Maka ketika sekarang ada perubahan bahawa zakat pegawai negeri dihitung nisabnya nisab emas. Nya menyaka dihitung nisab emas, be'an pegawai yang meyup ile yang 4D hana merupakan zakat. Kenapa? Karena emas sekarang semayam 7 juta tengok. Pada yang merupakan lah. Ini menjadi persoalan bagi kita sekarang. Zakat penghasilan selain dari yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yang zakat pendapatan bebas juga tidak ditentukan nisab. Asal terima dari sumber-sumber yang legal, dia tetap wajib potong 2,5%. Nyo yang hei terfikir, nah gure-gure katanya, zakat pegawai hanya kepatih nak. Tapi ketika tercok zakat pegawai, nisab nak. Dasarnya nak, nisab kan nak. Ya kan kalau maha pegah lagi orang di Israel, wah. Ini kami tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi Tuhan yang betul. Kenapa anda rampas tanah Palestina? Ini tanah yang dijanjikan Tuhan. Siapa Tuhan? Enggak ada. Wah. Kibana tanah dijanjikan oleh Tuhan, ya Tuhan hana. Kibana nisab zakat pegawai, ya pegawai hana zakat. Makam karu itu dari satu sisi kita katakan enggak ada zakat pegawai, tapi pada sisi lain ketika ambil zakat pegawai dan nisab. Kiban terpegat dan nisab sesuatu yang hana. Nyokanya alur berfikir yang errornya benar. Maka zakat pegawai itu merujuk pada tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Zakah, itu tidak ditentukan nisab. Saya terima semua dari sumber yang sama, gaji, tunjangan, SPPD, itu mau nama 2,5%. Masa tiap bulan kau. Tidak semua zakat harus menunggu tahun. Tidak semua zakat harus menunggu tahun. Nah yang zakat kau bawa tanya je. Orang yang megah kan ada perhatian. Saya megah teruk nisab, kau. Mamanya perhatian. Dia megah yang pun merompak perunca. Karena hana teruk nisab, hana kejut zakat lah. Kepajuh ke habis. Megah yang kedua merompak 2 gunca. Gepesaho yang pun yang kedua 6 gunca, wajib zakat. Gecok zakat 6 gunca daripada yang 2 gunca. Habis ke? Wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya itu pada hari dia panen. Maka tetap dikalkulasinya benar. Jadi tidak semua zakat harus menunggu tahun. Nah zakat yang tidak menunggu tahun untuk nah harta temuan. Hana payah perhitung. Luqatah, barang temuan tidak perlu menunggu tahun. Zakat makden tidak menunggu tahun. Tapi rata-rata zakat ada hol, ada nisab. Jadi tidak semuanya itu harus seragam. Maka perlu lembaga fatwa. Apabila sudah keluar fatwa, maka itu menjadi pendapat resmi negara dan wajib ditaati oleh warga negaranya. Yang berbeda sikap dengan pemerintah, dia boleh berbeda, tetapi tidak boleh mengajak orang lain untuk ikut-ikutan berbeda. Kita baca dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, orang alim yang berbeda pendapat dengan pemerintah karena ilmunya, dia wajib berbeda. Tetapi dia tidak boleh mengajak orang lain untuk ikut berbeda. Itu masuk dalam kategori makar. Menyeka makar, pemerintah boleh mengambil tindakan. Tapi katanya, pemerintah tidak pernah menjalankan kewenangan tersebut karena takut tidak populer. Makanya pemerintah di Indonesia, mereka menganut iklan teh botol susruh. Makannya boleh apa saja, yang penting minumnya tetap teh botol susruh. Ibadahnya boleh bagaimana saja, yang penting pemilu pilih saya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita sebagai pengantar di malam ini. Kita buka sesi berikutnya, disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz kita hanya untuk memantik. Mungkin Ustadz sebelum teman-teman yang lainnya untuk menanggapi, tadi ada salah satu yaitu gharim, utang. Utang yang bagaimana ini yang harus ditanggulangi oleh amil. Ini mungkin perlu. Jadi utang kampanye apa yud, kan berjuang sih, artinya untuk mencari nafkah, artinya dan hal lain saya kira. Ini untuk mantik aja. Jadi kepada teman-teman lain mungkin biar sekalian nanti kalau ada yang ingin menanggapi kami persilakan. Jadi ini pertanyaan belahan. Ya. Pertanyaan belahan. Gharim, ada utang pribadi, ada utang umum.
untuk utang umum tidak melihat miskin dan kaya. Ada seorang kaya menjadi ketua BKM sebuah masjid umpamanya atau lembaga pendidikan. Untuk suksesnya pendidikan atau ibadah di tempat tersebut, gemutang juga untuk pembangunan masjid sampai selesai, tedang terutang 1 miliar. Dia orang kaya, 1 miliarnya nah nala pokoknya. 2 Graham tengah selesai 1 miliar. Tapi karena ini bukan utang pribadi, ini utang umat. Dia berhak mendapatkan dari Baitul Mal untuk membayar utang tersebut. Ini utang umat. Hana payah rekalan pun yang utang orang kaya pun orang kecil. Karena itu bukan utang pribadi. Sedangkan kasus utang pribadi, bila berutang itu muncul karena hal-hal yang mubah, biaya obat, biaya pendidikan, atau biaya hidup, mukmat utang, atau modal usaha. Memang untuk usaha payah rekalan pun termasuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Untuk usaha sih. Yang beda kalian lah betul kan. Untuk modal usaha. Bak buka-buka usaha mekat rugi, bangkrut, apakah karena salah kelola atau karena bencana alam atau karena faktor-faktor lainnya. Pokoknya mengkematlah utang. Orang yang mengkemat utang pribadi hanya berhak mendapatkan seneful gharim apabila hartanya tidak cukup untuk membayar hutang. Maka gebaya maksimal lepopo yang nak harta untuk gebaya selain dari yang dibutuhkan untuk hidup yang layak bagi diri dan keluarganya. Kabeh ke komodom tanah yang lebih kali ke pulau, meh kebah kali pulau, motor yang lebih kali pulau. Sebelum tertunaikan utangnya, maka yang kurang ini dia berhak datang ke Baitul Mal. Pak, nyalen nama kemar utang batu ke pulang dari awal dari awal 1 miliar karena sudah saya bayar sedikit-sedikit dari aset-aset saya. Sudah habis aset saya baru terbayarkan 600 juta. Pak. Nyalan hana luntung mitali untuk 100 juta itu. Ditangani oleh Baitul Mal. Maka engkau senang kontraktor. Pertanyaannya, Baitul Mal ganggu oleh juga. Maka tetap ada prinsip menjaga kemaslahatan umum. Mampu ketuk 100 juta aja. Tetapi tidak bisa lagi untuk membantu modal usaha fakir miskin yang ingin hidup layak. Daripada gap selamat sirau orang ngop orang lain, kalau lebih gap selamat orang ramai lah. Ya, maka nanti tidak bisa langsung menankana langsung saja. Karena itulah Rasulullah salah satu yang beliau bantu dari Baitul Mal adalah mas kawin utang jenameh. Utang jenameh. Datang seorang pria kan keharapan besar untuk jomblo. Ya. Ada pun ke jomblo. Ya, nah harapan kedua kali. Ya, betul lu. Datang seorang anak muda mengadu, "Ya Rasulullah, tazawwajitu. Saya baru saja menikah." Didoakan oleh Nabi, "Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair." Tapi ya Rasulullah, mas kawinnya belum lunas. Oh, enggak apa-apa, kamu boleh datang ke Baitul Mal. Berapa mas kawinnya? Ruk nisab. 10 mayam. Bungeh Rasulullah. Tapi kile kata muhnya tak kurek-kurek babi nehgle merumpak menan. Kata tu apa hana peng demi tahu rindong yang jina mai mahai. Handa minta yang pri-pri bacuk. Ya, ni ada lu ndamah bacuk. Me bikin lah di dia. Ya ada lu ndamah gerawan. Ada apa hana peng demi tahu rindong yang mahai. Kami tidak punya harta untuk diberikan padamu. Tetapi kamu akan kami catat salah seorang di antara tentera yang ikut perang berikutnya. Namun tamu tentera kau hendak bayu. Ini tulis nal je. Ano ye je. Tulak ya. Transfer. Masuk tidak bayar. Keluar bayar. Jadi warga negara Indonesia tidak bayar. Tapi kalau ingin keluar dari WNI harus bayar. Ya. Tulis itu ya. Mudah-mudahan kamu menang perang dapat ghanimah untuk membayar mas kawinmu. Itu menjadi inspirasi bahwa dari Baitul Mal itu ada bahagian untuk memenuhi mas kawin orang-orang yang ingin kawin untuk iffah. An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kehormatan diri tapi tidak punya mas kawin yang cukup, yang standar. Oh standar je. Mungkin punya daerah belah di Grute, ABG 5 mayam. Kecuali untuk di daerah Nagarayanya mahal macam. Yang tegak ada nah. Karena ini lampu sawit. Menyo kedih belah di Grute atau belah di Selawah atau belah no Lembah Selawah. Ini rata-rata 30 mayam.
10 mayam kalau itu sudah jadi standar dalam kondisi normal hati tengah mahal. Ada anak muda ingin kawin untuk menjaga jangan sampai terjadi perbuatan zina. Gelamar Firaudina biasa-biasa saja. Tapi itu standarnya, uruf. Dia lapor Baitul Mal, Pak, lu kena makawin. Nya baru najenme 5 mayam. 5 mayam tu payah mutang. Ni mutang julai buah. Nanti setelah kawin, coba usahakan untuk bayar sedikit-sedikit. Yang tidak tertangani, Baitul Mal akan tangani. Nya hak roh je. Ya, mana jalan Baitul Malnya? Ya, ini menjadi persoalan bagi kita. Menyojoknya, karena menyojok proposal ya. Kawin lom. Ini contoh sederhana. Maka untuk modal usaha yang pribadi, ketika sudah terlilit utang tidak mampu membayar, dia wajib pastikan bayar dulu dengan harta yang ia miliki. Yang tersisa hanya cukup untuk bertahan hidup, baru dia datang menemui Baitul Mal. Lena mekemat utang. Itu baru diverifikasi apakah utangnya untuk modal usaha. Apa usaha ada? Hai usaha mekat yang backling, Pak. Apa usaha? Ia mekat ganja. Awang ganja lanjut. Kenapa? Karena itu ilegal. Untuk yang legal-legal boleh, Pak. Ini contoh sederhana dalam kajiannya. Maka pertanyaan Haji untuk orang yang kepala daerah, jaik dewan. Usaha legal, tetapi usaha legal ini bukan untuk bisnis. Maka mau utang, yang apa-apa orang. Kenapa? Karena sistem kita yang rusak. Jadi pakai kalau orang cemucu oleh hidup pejabat, cik lagi keadaan. Tingkat Mahfud FD ke buka, anda pegah tengku, ada pegah ulama. Ada malaikat getram nanggro konohanya hidup pejabat, lagi dah nyoci oleh. Itu untuk sistem. Yang perlulah pejabat ke masyarakat. Anggota dewan hati mai paripurna, lalu ajak kenduri mulut. Hana tajak, gemah habar nyan bate ke kejap lah nyo, kalewat nak ajak le. Oh kata ajak kan tabah rumah. Itu tingkat kabupaten kota leh ribe suara lah. Leh ribe lam situnya leh ribe hani pegaduri ti urang. Mamnya mulut lam tiuro lam sabah kampung 30 orang pilihnya ban 30 pegang mulut. Yang 30 buah rumah tajak kosong mentang habis hotel cik dah 5 jam. Apa lam nanti ji mam yang kota dewan jak kalau mungkin 3 kilo. Ya. Tabah bacut ikut. Hana tabah lebih berat ikut. Oh tabah pada cok. Maka masyarakat yang you pejabat cemucu. Yang kau yang pegah tapi kata lang kena cik. Ketika kita percaya seseorang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakil rakyat, setelah terpilih, baik perkaru ganyan untuk menghadiri undangan. Karena bukan tugas anggota dewan, bukan tugas pejabat untuk jak-jak undangan. Tugas pejabat berfokus fikirnya. Baik hati karena nak kerja. Undangan silakan undang untuk kehormatan, tapi jangan was hati ketika beliau tidak datang. Ya kan buat tambah apa-apa, akhirnya terpaksalah pejabat-pejabat ini untuk hadir. Maka hantemnya fikir kena gerau. Sibuk mudah-mudahan. Baca Nabi undangan, habis jabatan. Ya, baru tengok kayaknya. Medih kalau kayaknya ada pegawai jaman. Oh, habis jabatan baru anak undang ni. Yang persoalan dia. Pengalaman. Mereka hana lemah ke titik undangan. Nyo kan lemah hana bekat. Bukan fikir hana pajak sekali. Ini menjadi persoalan bagi kita. Maka yang merusak pejabat bukan rusak pejabat, dirusak oleh masyarakat, oleh sistem politik katanya. Makanya kita sangat berharap agar money politik itu ditekan pelan-pelan, tapi justru yang terjadi main kenaik terang-terangan. Menyeberatkan mentang bagi dan tepuk, lebihnya lapangan bola bagi. Makin bantu bekat. Ini menjadi persoalan bagi kita. Tapi jangan berputus asa. InsyaAllah akan sampai pada titik jenuh, orang akan mulai mencari perubahan. Makanya kita harus persiapkan orang-orang baik. Ya, sampai dalam agama, bila untuk naik pada jabatan yang layak tersebut, ada seorang yang layak dan seorang yang tidak layak. Kalau yang tidak layak ini main uang untuk mendapatkannya, maka orang yang layak harus disediakan uang supaya dia bisa dapat. Bahkan untuk mengurangi kadar kerusakan. Maka karena tanya makin tarif makin maka kehancur you nang dong. Dia ketika tekalan orang-orang yang memang patut kita dorong. Tengku iran eje dewan gitu. Hana belanja baik ni fikir belanja. Ilan nalun semua buat nya jemaah sekian ro insya-Allah dan arahkan untuk pilih dan. Tapi syaratnya begitu duduk anda bekerja yang profesional, vokal. Baik yo dipawi hana pangkai nak.
Nya kibang kena ada vokal ro bangkai hanewa lah. Maka adalah negara. Siapa yang merusak? Masyarakat yang merusak. Ada untuk awaknya lagi nya beraka magen orangnya. Dia tak pula so cakap untuk kat merupakan al-fajr tu bah. Okey pada. Lagi awaknya magen. Maknanya bahan hidupnya ke agen. Ini persoalan kita. Maka yang usaha untuk dewan kepala daerah terpaksa mengutang, utangnya hanya mau Baitul Mal. Kenapa? Karena memangnya usaha salah. Tengok itu. Nyanci dari pun kau salah. Demikian. Nah,แล้วjemaah lain buka dia untuk yang disambung dengan Good. Good. Very tak protes. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue jadi lagi walaupun dipegang pingan buta-buta tapi payah lebih ilustrasi baca benar. Okay. Pengolahan zakat ini bagi kita di Aceh kan beda kan, palai. Menjadi luar Aceh nanti bazisnya tidak kun swadaya masyarakat, perkumpulan umat juga bazis. Ini bagi kita Baitul Malnya kan lembaga daerah. Karena lembaga daerah, maka yang zakat dengan infak dan sedekah yang dikumpulkan Baitul Malnya tercatat dalam APBA dan APBK sebagai PAD. Jadi makanya kan karena lembaga daerah yang kelola bagdanya keuangan yang nambah Baitul Mal juga merupakan keuangan negara. Jadi apapun yang memang yang terjadi dengan Baitul Mal bagdanya yang jadi diterapkan yang namanya undang-undang tipikor. Mereka memang dah kelola pengjaket infaknya dengan dengan Baitul Mal. Karena Baitul Mal dan membuat PAD kan bagian dari keuangan negara. Tapi lagi benar ke pegah, dia kan sampai tok kampung dia bentuk Baitul Mal. Tapi kan letat kampung-kampung dan Baitul Mal nak bentuk. Sehingga yang bukan dikelola zakat dan infak lang kampung-kampung, pakai zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain matang dengan swadaya masyarakat di kampung. Hana merupakan hana pakai lembaga yang kami tetapkan di kanun. Pekehnya tanya bagus ya. Nya kan sebagian menyena Baitul Mal berarti berlaku kibat aturan pengelolaan keuangan negara. Nya hana lambak Baitul Mal kan hanya diterapkan yang ketentuan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dalam halnya pemerintah juga paksa supaya mandum kampung memang wajib na Baitul Mal. Pertanyaan yang kedua, waktu zaman kerajaan Islam dalam sistem syariah jamun. Bicara jamun waktu Islam mungkin lagi Agoria sebut benar yang Al-Mawardi, ya kan? Kitab Al-Mawardi benar. Dalam sistem negara Islam kepegahkan hana pajak, ya kan? Dan yang kelola bendahara negara kan nama Baitul Mal. Jadi secara otomatis Baitul Mal dapat pengjaket dan peng lain kan untuk uruh masyarakat, untuk uruh negara. Jadi nyuruhnya kita nak takuti jaket atau jaket na pajak. Urang ka tinggi bayar pajak apa nama tahu wajib jaket. Makanya pajak juga memanfaatkan untuk kemaslahatan umat kan. Yang kibat kita bandingkan dengan jamun-jamun watenan negara Islam. Dan kira lagi nyanda gue mohon penjelasan. Mungkin kan dalam konteks fiksi asah. Terima kasih. Lanjut dari pernyataan bahwa tentang jatuh dan
pajak. Dan pajak. Supaya segera jauh oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lun sambung pernyataan Pak Abdullah tentang zakat dan pajak, bahwa apakah kita sudah bayar pajak akan mengurangi zakat. Nah, dalam usulan draft rencana undang-undang pemerintah Aceh kita yang terbaru yang sedang berproses di DPR RI, kita sudah mintakan bagi yang sudah bayar zakat lalu dikurangi pajak. Artinya sejumlah 2,5% untuk pajak itu dikurangi di semua bentuk pajak yang berlaku di Aceh. Dan itu sudah disepakati dari balik dan fraksi-fraksi yang ada. Cuman penetapan belum. Artinya itu. Usulan terakhir demikian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati. Baitul Mal dan aturan negara. Dulu di masa khilafah Islam, Baitul Mal itu sumber semua keuangan negara. Gaji kepala negara dijuk oleh Baitul Mal. Sedangkan Jino bahkan kepala Baitul Mal pehajak gaji balain. Maka akan terjadi pengerdilan fungsi Baitul Mal. Jadi sekarang hanya mengurus harta umat saja. Nah, perbedaan ini ada ketentuan tambahan. Kalau ini sudah menjadi lembaga negara, kan seharusnya di setiap tingkatan juga ada tingkatan pemerintahan. Lagi terpegah, nah KIP, KPU, nah Bawaslu, nanti ada tingkat negara, ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi, nah tingkat kampung, walaupun nanti berganti nama sedikit. Maka seharusnya Baitul Mal juga demikian. Di setiap tingkatan pemerintahan itu ada Baitul Malnya. Pegah di Aceh, nah Baitul Mal Aceh, BMA, Balai Mesraya Aceh. Bawa ujung jalan ya. Belah Awi dengan belah Hunan. Nah BMA dua bohnan, nah Balai Mesraya, nah Mesraya Balai. Kemudian yang kedua, nah Baitul Mal Kabupaten Kota. Yang Bandung Kabupaten Kota sudah ada Baitul Malnya, insyaallah. Ada Baitul Mal Gampung. Sekarang rasanya yang sudah ada semua gampung, Baitul Mal semua gampung ada, itu baru Banda Aceh. Banda Aceh sudah hampir semua gampung itu ada Baitul Malnya dan berfungsi. Sedangkan di luar Banda Aceh termasuk Aceh Besar, itu masih banyak gampung yang belum ada Baitul Mal. Baru wujud lembaganya saat bayar zakat fitrah. Jadi berfungsinya swadaya benar bukan? Belum puasa lah. Mbak akhir belum puasa. Hanya penentuan pi bak duduk menjelang sahur. Model tunjuk-tunjuk benar ju. Nyan hana lelang le, nyan KPL. Penunjukan langsung. Kalinya ada dua kata. Jadi ketika dibentuk Baitul Mal, jadi masalah. Karena saya nggak tahu ketika RDPU kanun Baitul Malnya so pakat du. Sehingga yang kita sayangkan, pengelolaan Baitul Mal di awal-awal itu kan mekanisme keuangannya ikut PAD. Harus paripurna disahkan baru eksekusi. Apa maknanya? Bila melihat mekanisme PAD murni, kemiskinan itu harus diproyeksikan. Orang yang tak ada kecil uronyo, tapi nggak orang nyanyo gata sampai truk bawa teh ketok balik bermentong kecil. Karena menyuka kaya hanya jauh leh. Jadi ketika nanti pendistribusian tidak habis, kau kena bintang loh. Baitul Mal kena coret tapi. Wadah dapat. Seharusnya mekanisme pengelolaan zakat itu BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Saya dapat penjuk. Kenapa? Karena kewajiban menunaikan zakat, ada zakat itu fauran, wajib segera. Sesuai dengan kebutuhan fakir miskin. Nya kebah dia orang kaya kebah harta situn, baru gejok Baitul Mal kebah situn, baru truk baru ngecil. Nyunatro 2 ton bayar pre. Nyen normal je 2 ton bayar pre. Nyo kesalahan. Maka pertanyaannya DPRA pada saat pengesahan kanun Baitul Mal nyo ngonso RDPU. Nyen cicek lam so ruhul langkawannya. So juk sarannya untuk dikelola dengan mekanisme PAD murni. Jadi ketika PAD murni, nanti bercabang lagi. Kata PAD itu bukan hanya pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya ada penghasilan anggota dewan. Meningkat PAD kan meningkat bagi hasil tu. Yang masalah itu sudah menempatkan peruntukan zakat bukan pada tempatnya.
Kalau urang-urang yang hana kasi mau merupok cik hak bagi hasil. Nya naruh terfikir awal. Maka haji untuk penetapan aturan negara hansip dengan malim. Benar carong je. Pat beda malim dengan carong. Malim gapa kitab. Nyu carongnya kepahami keadaan. Maka ada cerdas fatanah apa. Bukan alim, fatanah. Nabi itu bukan alim, Nabi itu fatanah. Orang malimnya ke orang hafal teori atau gak pegat. Sedangkan orang cerdas, orang yang pegat solusi atas masalah yang sedang ia hadapi. Maka malim orang karena teori ada pegat oleh orang cerdas. Lih pegat aja orang malim, oh lagi nyawa. Maka Nabi tidak disebut Nabi itu alim. Salah satu sifat yang wajib pada Nabi fatanah, bukan alim, cerdas. Dalam debatnya tu hanya perlu betul, yang penting menang ni. Menye orang alim penting betul walaupun apa dah buat. Ini persoalan bagi kita. Maka ketika Baitul Mal mengikuti mekanisme keuangan PAD murni, itu ada banyak kesalahan yang berbenturan dengan zakat. Itu seharusnya dibicarakan ulang. Bagaimana mekanisme zakat itu menganut sistem BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Aceh truk fakir miskin kenan, ada verifikasi, hanya payah verifikasi panjang, tinggal telepon, so kecil je. Ilan orang ngatin pak perlu modal kerja. Ilan orang ngatin pak perlu biaya ubat anak sakit. Nyampainya daya apa ketok perlu tahu ke? Langsung verifikasi seketika. Pak kampung orang, cakap pak kampung, lama lucut. Menteri dengan wali kota cakap. Ilan ke kena hak gelam tu. Lagi lepasnya apa tu? InsyaAllah 30 juta je ringgo. Dia 30%. 4 juta ilan. Bila hanya sampai 30% dah jauh. Ini contoh sederhana. Ya. Jadi pengelolaan kewangan Baitul Mal dengan mekanisme PAD ada sisi lebih, ada sisi kurang. Apa sisi lebihnya? Biaya operasional untuk amil sudah ditanggung oleh daerah. Hana gecok zakat le untuk kenan. Apa kurangnya? Ada dana zakat tersebut yang diperuntukkan bukan pada tempatnya. Termasuk bagi hasil dengan perangkat daerah. Kan? Ada yang tidak patut. Apa yang paling fatalnya? Orang miskin yang berhak mendapatkan zakat, sudah ada uangnya tidak bisa dicairkan. Kenapa? Karena belum ada pengesahan. Maka menjadi panjang proses. Nauzubillah. Nyan Mbak Piadi. Jadi intinya, ada tanggung jawab perangkat daerah untuk membentuk Baitul Mal itu tingkat kampung. Supaya zakat kampung nazinan dan terkelola dengan baik. Sehingga hana Baitul Malnya wujud hanya di akhir Ramadan saja, benar sepanjang tahun. Karena orang yang mau berzakat, yang rukun, itu tidak sampai tahun di bulan Ramadan mendung. Yang mulai usaha bulan Muharram sampai tahun bulan Muharram. Kena bagi zakat bulan Muharram bak kampung, pegah dia kecil, Baitul Mal kalau anda bentuk lah. Pajak yang bentuk untuk bulan Ramadan pegah. Payah press sekitar 7 bulan tu. Kamu musibah lah. Ini menjadi persoalan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pajak dan zakat. Dibahas oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam jilid yang kedua. Hal fil mali haqqun siwa zakah. Wajibatun siwa zakah. Adakah pada harta itu kewajiban yang lain selain daripada kewajiban zakat? Zaman Rasulullah dan para sahabat dulu tidak ada pajak. Bukan tidak ada pajak, tidak ada pajak untuk orang Islam. Ada keseimbangan. Umat Islam di negeri Islam mereka dipotong zakat, orang non-muslim di negeri Islam mereka dipungut zakat, dipungut pajak. Pajaknya itu ada pajak badan, jizyah. Ada pajak penghasilan, kharaj. Pula pakai hasil pertanian itu disebut kharaj. Kemudian ada pajak belum. Nanti ada ghanimah dan lain sebagainya. Umat Islam hanya wajib bayar zakat. Orang non-muslim wajib bayar pajak. Seimbang. Jika orang Islam hidup di negara Islam lebih berat daripada orang non-muslim di negara Islam. Maka di negara utanya orang non-muslim hanya bayar pajak. Umat Islam pajak wajib, zakat wajib. Dua kekenong. Maka usulan tadi supaya zakat menjadi pengurang pajak, betul. Kenapa zakat pengurang pajak bukan pajak pengurang zakat? Karena nisbah pajak lebih tinggi daripada nisbah zakat. Pajak 10%, sedangkan zakat cuma 2,5%. Ini negara agak kajalan.
Di Malaysia sudah jalan, selama zakat dibayar lewat lembaga resmi, ada bukti kwitansi. Berapa zakat Anda tahun ini? 10 juta apa? Anda kena pajak tahun ini 100 juta, dipotong 10 juta, tinggal bayar 90 juta. Sudah lama diusulkan di Indonesia, tetapi di Dirjen Pajak tidak pernah bersedia. Kami tidak mau dikurangi. Ketika Dirjen Pajak menyadari ternyata umat Islam di Indonesia lebih loyal berzakat daripada bayar pajak, akhirnya mulai merapat kepada ulama-ulama. Pegang ulama, tolong kampanyekan pajak. Bayar pajak lagi, bayar dekat. Awak embung hendak pucap pejabat. Orang kata pasal kau, ayah betul-betul orang tengku. Tengku bingut. Untuk pakai pejabat bagah dia. Tapi orang tidak pakai pejabat, tak apa nak dah. Kan harus ada negosiasi tawar-menawar. Dia terkira yang bawa take COVID-nya pejabat perlai kepada tengkunya abu-abu tolong sosialisasi tentang pakai masker. Watenya terpegat negosiasi. Okey, kami akan sosialisasikan masker, tapi tolong anda jaga orang yang melanggar syariat. Yang terhaurat. Tapi anak sengap tak lagi Jepang terlalu perang ni. Kalah tanpa syarat. Itu pajak dengan aturan negara. Nah, pertanyaannya, adakah kewajiban yang lain? Waktu itu tidak ada kebutuhan bangun jalan. Tidak ada kebutuhan bangun jembatan. Nah, seiring waktu, ada kebutuhan-kebutuhan negara. Perdaya pegat jalan, bahkan karena kenderaannya bermotor. Zaman kuda, unta, kuda jalan, pegat gerau je. Keruk-kerung yang melangu. Jenau, dah pegat Honda, pegat motor, pegat tangan, menyah nak jalan je. Maka sudah perlu bangun jalan. Untuk bangun jalan tidak boleh diambil dari zakat. Pajak non-muslim karena negara Islam jumlahnya kecil, tidak cukup untuk menampung. Dari mana diambil lain? Hasil bisnis negara. Maka coba lihat di Arab. Negara Arab karena ada bisnis negara, ada penghasilan, kekayaan nasional dari migas. Negara Arab tidak ada pajak. Itanya lebih kaya daripada Arab. Bandung itu bit dalam tanah. Gelang itu bit, limpa itu bit. Semua mineral ada. Gas kita pernah nomor 2 setelah Qatar. Harun. Katanya Papua nombor 1 dunia. Tapi tetap saja biaya negara 80% dari pajak. Makai pengudip-udip ni yo. Ya. Tanya je kenal. Tak pengak cakap lah tu. Cakap dia pengak pajak cilom kah? Ini masalahnya. Jadi seharusnya ketika negara benar-benar bekerja, maka rakyat dilayani. Tidak boleh ambil pajak dari rakyat kecuali sudah tidak terpenuhi lagi kebutuhan negara dari sumber bisnis negara. Nah, makanya di masa SBY zamannya kebangun jalan tol kan dari keuntungan BUMN. Hanya kejak mutang. Lebih tengku meliono mutang rata kau. Fikir pulau jalan tol lagi pulau berabot. Tak pegat lemari ni, tak pulau lewat. Tak pegat meja pulau lewat. Tapi tak pulau jalan tol baksa hidup. Takkan nget apa yang. Bantah pun nang doang nget. Makanya ke depan pilih saya. Jadi ketika negara sudah tidak mampu menangani kebutuhan dari penghasilan bisnis negara, baru saat itu masyarakat perlu untuk mesraya, gotong royong untuk kebutuhan negara. Jenaka ni gotong royong yang lain rampok je. Nah, ini menjadi persoalan kita. Memang ada kewajiban rakyat untuk ikut serta pembangunan negara apabila negara sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar tidak mampu atau tidak berusaha untuk menjadi mampu? Ini menjadi pertanyaannya, baru terjawabnya itu kan. Ini tentang pajak dan zakat. Maka sudah benar usulan dari DPRA untuk zakat menjadi pengurang pajak, karena itu bagian dari keistimewaan UU PA. Jangan sampai Aceh menjadi daerah istimewa tanpa keistimewaan. Saban Bandung lagi. Dia harusnya di Aceh ada keistimewaan tersebut. Karena sudah bayar pajak, maka dalam aturan Islam, karena sudah bayar zakat yang wajib, jadi pajaknya dipotong 2,5% yang sudah dikeluarkan untuk zakat. Yang perlu ada pelebih ya, insyaAllah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tampungnya Ustaz. Ini mulai dari saya bacakan langsung, izin Ustaz, dari Iska.
Ustadz, apa boleh Baitul Mal memfokuskan zakat untuk satu target strategis setiap tahunnya? Contoh, tahun ini seluruh zakat untuk bangun rumah duafa, dan tahun depan untuk seluruhnya kebutuhan biaya siswa. Lalu apa boleh zakat dipakai untuk suatu penelitian ilmiah? Contoh, menyokong penelitian pembuatan drone. Kemudian tujuan drone itu misalnya untuk pertahanan negara dan perlindungan warga negara. Itu satu, dan satu lagi dari atas nama akun TikToknya Yusha. Tungku gadai sawah 20 manyamu, sudah 45 tahun mau tebus. Tidak mungkin lagi, harga emas sekarang jadi bagaimana tersebut Tungku? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, zakat fokus pada satu target per tahun. Tidak boleh. Karena zakat sudah diperuntukkan langsung di dalam Al-Quran secara detail. Innamaz zakatu lil fuqara'i wal masakin. Diataf dengan menggunakan huruf waw yang memberikan makna mutlak jamak, harus ada kesemuanya. Apabila ada 8 senif, wajib 8 senif itu mendapatkan haknya. Tidak boleh untuk satu senif saja. Nah, kalau kita ambil contoh kasus pembangunan rumah. Pembangunan rumah hanya terpenuhi untuk fakir dan miskin yang tidak punya rumah. Lalu bagaimana tentang gharim, riqab, ibnu sabil, dan sabilillah? Padahal di tahun itu juga ada kelompok tersebut. Tidak boleh. Ataupun nanti ditargetkan untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu hanya menyentuh orang-orang yang mampu untuk beraktivitas secara ekonomi. Sedangkan di antara fakir miskin ini ada yang tidak punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang kita sebut dengan fakir konsumtif. Hanya perlu biaya hidup. Maka disusun dalam kitab fikih bahwa hak yang diterima oleh fakir miskin oleh senif tersebut adalah dua pendapat. Yang satu katakan kifayatus sanah, yang satu katakan kifayatul umur. Apa makna kifayatus sanah? Biaya yang diberikan untuk fakir dan miskin itu cukup biaya hidup sepanjang tahun. Itu kifayatus sanah. Kalau kifayatul umur, itu biaya yang diberikan kepada fakir miskin cukup untuk mengcover biaya hidup dalam sisa umur yang layak. Kalau sisa umur layak, kan nanti ada standar usia harapan hidup. Umpamanya usia harapan hidup rata-rata di Indonesia 65 tahun, yang menerima ini dari seni fakir dan miskin baru berusia 40 tahun. Maka dia harus diberikan biaya untuk 25 tahun ke depan. Tinggal cara distribusinya, apa langsung diberikan untuk 25 tahun atau dicicil per bulan. Maka diambil cicilan per bulan. Karena adanya bacutna, bacut sip, lena, lebih habis. Nah, maka didistribusikan sedikit-sedikit. Jadi tidak boleh langsung fokus untuk satu kelompok saja per tahun. Yang kedua, zakat untuk penelitian ilmiah. Tidak boleh, kecuali kita perluas makna sabilillah. Dasar sabilillah di dalam mazhab Syafi'i terfokus hanya kepada orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, tidak pernah di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan kata sabilillah kecuali diawali dengan waqatilu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Maka identik dengan penyediaan alat-alat perang, kuda, senjata, dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang, walaupun bermazhab Syafi'i, banyak yang mazhab Syafi'i memperluas makna tersebut kembali kepada substansi sabilillah. Apa sabilillah? Di jalan Allah. Apa maknanya? Semua aktivitas yang pelaksanaannya itu bertujuan li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, kalimat Allah. Termasuklah kegiatan fardu kifayah. Ada orang yang belajar ilmu untuk bisa menjadi imam di kampungnya karena kekrisis imam. Maka orang ini bisa didanai dari zakat Baitul Mal senaf sabilillah. Di daerah tersebut karena terpencil, tidak ada layanan kesehatan, dokter yang paling tahu payah buya, dan buya payah lebih-lebih. Baru merumpok.
Sampai yang mengobati hanya dukun saja, mulai dari dukun asli sampai dukun palsu. Maka perlu dialokasikan dari Baitul Mal senef sabilillah untuk ada seorang yang berpotensi menjadi dokter dikuliahkan di Fakultas Kedokteran. Jecok dari senef sabilillah. Nah, kampungnya urang-urang yang perletat kepada tirau tentera untuk menjaga keamanan kampung, saya kena berdina keaman macam. Tapi untuk lewat tentera perlu tes biaya dan lain sebagainya. Maka perlu dialokasikan dari senef sabilillah itu untuk satu orang yang bisa diterima jadi tentera. Dia tetap difasilitasi. Kenapa? Masuk dalam kategori sabilillah. Jadi, baik pesempit sabilillah, tentang orang jabat tentang. Bukan. Yang kuliah sabilillah. Cik. Kenapa? Bukan persoalan bet atau kuliah, tetapi tujuannya. Intinya saya jabat, hak terima zakat. Menyajak kuliah, siapa dia jauh? Ada yang pakai dia jauh kan? Dia jabat. Maka kalian, dia kuliah apa? Padahal hak zakat ini bukan karena bet atau karena kuliah, tetapi tujuannya apa? Katanya bau orang yang jak kuliahnya dan kata pada jak kuliahnya. Ilan ba fakultas kedokteran. Hai pakai nanda kuliah. Mana apa? Ilan kampung ba pucuk nanggro. Kata kalau orang kampung sakit apa jak ubat. Doktor yang paling tu payah jelu. Melenjak kuliah kedokteran, mudah-mudahan nanti lulus kedokteran, saya di wisuda, saya diberikan izin untuk buka praktek. Lenua kampung. Walaupun saya tetap ambil biaya untuk pengobatan, setidak-tidaknya saya mendekatkan pelayanan. Sabilillah. Juk takut kan. Saya jak ada buat tengku jak buat nama. Hiran pada mereka jak buat pada ayah tengku. Alhamdulillah ka 25 tu. 25 tu. Ya. Pakah ada bawa. Ikem jaga lama mati imam kampung gua ilai. Rupaji tujuan jak buat untuk je imam dunia ya. Bajuk takut. Kecuali memang hana orang lain yang mampu untuk menjadi imam sampai beliau sengaja mengaji untuk ada tempat rujukan orang belajar di kampung. Bahkan trip saja buat elan cik lembut bertuntah mendum supaya nanti di kampung waktu saya pulang apakah dipercaya jadi imam atau tidak. Tapi setidak-tidaknya ketika datang orientalis ataupun orang yang ingin mengganggu akidah, saya bisa menjadi pagarnya. Sabilillah. Ini kan tentang pu yang kubut, tapi pu tujuan. Maka sabilillah bisa jadi yang jak kuliah, bisa jadi yang jak but. Dia tajak beda-beda. Nyo karena ajak but, tajuk oh sabilillah. Nyo ajak kuliah, hana tajuk sabilillah. Maka tidak tertutup pula dalam perluasan makna ini untuk penelitian ilmiah. Sesuai kebutuhan. Nyo karena kondisi nanggro lehenyo akan bermasalah krisis air yang layak minum, maka perlu kita adakan penelitian apakah air ini nanti bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Bagaimana penelitian? Perlu biaya dan bisa diambil dari senef sabilillah. Apabila sudah masuk dalam kategori tersebut. Yang kelain, gadai emas. Jerman waktu itu pegalau omong 20 mayam. Jinau, tak publau umur 20. Tak publau omong ya. Hana merompok umur 10 mayam. Mau kan kada lu okey. Gadai substansinya adalah hutang. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ayat gadai langsung setelah ayat hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran kan Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah sampai terbawa ujung wattaqullaha wa yu'allimukumullah. 282. Nyan sabuh halaman. Baru pindah halaman berikutnya ayat 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Bila kalian sedang dalam perjalanan ingin bertransaksi utang piutang tapi tidak kalian dapati ada seorang notaris, ada seorang yang menulis, ada kwitansi, tapi ingin berutang, apa jaminan je? Farihanum maqbudah, maka dengan jaminan barang yang diserah terimakan. Menyainam utang je tak boleh kwitansi. Nyetruk dalam perjalanan. Abang Zikri len perlepeng 1 juta. Je nak nak peng 1 juta ke apa? Perlet sangat perluang 1 juta. Tapi hana patli hana kwitansi. Hai pun kwitansi tanya kan mengan tu dua. Hai tengah hutang mengan ku ati dungai hutang hana mengan dia tu. Atau untuk habis umur tero hana pat tunggai apa. Jadi akibat cara len tiap hutang tapi benar jaminan. Kwitansi je kertas je barang apa je. Nya kan hana tepu. Mentang-mentang nemat HP len nemputang peng 1 juta. Maka saya berikan HP ke Bang Zikri sebagai jaminan, rahan, gadai. Beliau utangkan saya uang 1 juta.
Fungsi HP ini hanya untuk jaminan. Lem hutang rencana sebulan, sampai sebulan belum datang lagi. Ya Ustaz, Alan lanjut tunggai hutang dia. Kecenderungan orang yang berhutang membantah. Yang cakap penyakit rawa, dua kan. Bayan kalau hutang badan. Nah, waktu tajak ke daerahnya nak hutang 1 juta. Nah apa ni yang kangkan? Menan. Nyo HP apa orang kau? HP lem pubuk orang apa? Nyo jaminan hutang. Nyo pernah bayar peng dan 1 juta atau HP nya kucau. Maka fungsi barang jaminan hanya untuk memastikan utang. Kan untuk tajak pegalah HP. Nya lebihnya kayak cuma tahu dia orang yang terima galah. Cuma tahu tenang kakaya itu memang pada mayam tu lihat. Di dalam Islam haram memanfaatkan barang jaminan utang untuk kemanfaatan ekonomi kecuali bersedia untuk dipotong dari pokok utangnya. Mutang meh 20 mayam pegalau mong. Gemega omongnya oleh orang yang terima galah. 3 gemega itu bit meh 10 mayam. 10 ton 10 mayam. Gebayu utang dia orangnya. Nyakan le 20 mayam tu, tinggal 10 mayam tu. Hai 10 tu kai bayu le omong buah. Yang 4 minta orang bergalam nah. Nah, yang terjadi sekarang setelah sekian lama harga emas naik. Enggak sesuai dengan harga barang jaminan. Apa yang terjadi? Tetap wajib bayar utang. Mah nak tim bayu, omong yang gecok dan sisanya tetap utang. Padum you ngomong. Oh, you ngomongnya tinggal 10 mayam dah. Adanya 20 mayam mentang lebih you ngomong. Jina 10 mayam mentang kurang ngomong. Maka cok 10 mayamnya, cok omongnya benar, menjadi milik orang yang pomeh dan tetap ada utang 10 mayam lagi. Apa kecoknya? Sampai meninggal dunia haik gebaya, kembali kepada hadis Nabi. Man istadana dainan yuridu wafa'ahu yassarahullahu alaihi. Siapapun yang bertransaksi utang piutang ada niat baik untuk membayar, Allah mudahkan. Kemudahan yang dimaksud ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah berikan rezeki sampai sanggup bayar utang. Atau kemungkinan kedua, sampai meninggal dunia tidak sanggup. Tapi Allah ketuk hati orang yang mengutangkan gharimnya. Karena beliau ini ada niat baik untuk mengutangkan. Ini pun kawan akrab saya. Beliau sudah sampai meninggal dunia nggak sanggup bayar. Harta pun sudah habis. Sebagai kawan, saya ikhlaskan. Al-ibra afdalu minas sadaqah. Membebaskan lilitan utang seorang yang tidak mampu membayar lebih utama daripada bersedekah dengan jumlah utang tersebut. Daripada tercok peng 10 mayam tu terjekah bangun masjid, lebih raya fadilah terpegelah utang 10 mayamnya yang haili baju. Kenapa ada ketukan dalam hati tersebut? Karena niat beliau memang dari awal ingin bayar, bukan ingin ingkar. Atau ada cara ketiga? Kedrau hai gebayu yang mengutangkan tidak mau memaafkan, tetapi Allah ketuk hati seorang yang lain yang bersifat dermawan, biarlah saya tanggung. Kan pegang pengumuman. Nyo almarhum selama udip hajan katanya kesekian tahun kadang-kadang nagama kemak mutang katanya utang-utang yang becut yang kira-kira ajit apa maaf kamu mau kili keluarga melaki ada ajit apa maaf kan apa maaf kan aku gitu. Mamanya hutangnya agak gehan bacut berat bacut batang maka kamu mewakili keluarga nak petruk bawa dan untuk lelehkan 2020 mau likat pandai preh 20 bro ini tepat je lah nya lelehkan 2020 ni jak kena dengan keterangan lengkap pajan pun orang Aceh lengkap keterangan pada hutang kang ibabah putih hutangnya. Maka pihak keluarga itu harus merespon ketika orang yang datang menagih utang logis cik gemengan dua akrab kayak merumpok na urusan bisnis dalam jumlah yang logis nya cupo linturan jaman rekan len kamu na usaha makat bapuyuk cuma nak ngutang peng dan len 10 juta apakah hantu na lagu-lagu bapuyuk bayi baju-baju nya sampai habis umur sanghit kalau bayi lah oh nya payah benar kuitansi apa kuitansi lah cik kau tengok hutang di bawah putih apa mana putih itu urusan dia. Tetapi mayat dalam kubur walaupun mati syahid punya hutang hana bayi hang begelah oleh Allah. Maka selalu saya motivasi betat kepengertiannya selama itu logis masuk dalam benak kita mungkin hutangnya bayi. Kenapa? Kita yang masih hidup masih mungkin untuk mencari harta. Tapi yang habis umur terkedi betai na hutang hantu dia bayi hana pak lagi tolong. Ini persoalan kita. Tidak ada keterangan yang lengkap. Ketuk tu hati. Gejak tirau tu. Menau.
Memang almarhum nama kemat utang badan. Sampai ke habis umur Cina ke tak balon. Nyolon nak utang bawa 4 bulan sekian. Kalau tak bayar. Nyo ke habis umur ganyan haik ke bayar dan keluarga juga tidak mampu. Idran pihana nak ikhlas. Mana utang. Ditunggai balon. Itu cara ketiga Allah Ta'ala mudahkan. Yassarahullahu alaihi. Tapi bila manistadaina dainan la yuridu wafa'ahu. Siapapun yang berutang tidak ada niat baik untuk melunasi. Assarahullahu alaihi. Allah persulit kepadanya. Ada apa yang anda bayar? Pakatnya dari pun ni anda betul. Tapi kalau bagus niatnya, ada 3 kemungkinan cara Allah selesaikan utangnya. Diberikan rezeki dia sanggup bayar, atau saat meninggal dunia yang punya utang membebaskan, atau saat meninggal dunia datang orang lain bersedia untuk menjadi penalangnya. Tolong. Dekat balum utang. Baik lebih bagainya. Ada kemungkinan-kemungkinan tersebut. Mahana gebaya cit, ya, kedih di akhirat. Artinya, tidak ada yang rugi yang bersedia mengutangkan. Pengat aku. Kenapa? Hidupnya pengat di akhirat. Catatan malaikat tidak pernah silap. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gejuk catatan kitab oleh Allah, catatan amal. Ya Allah pakai detail tham baik terpegah yang ubud, yang raya baik pegah raya ya ubud ana silap. Maka saat itulah ada orang datang dengan gunungan amal, tidak beranjak di hadapan Allah sampai berubah menjadi gunungan dosa. Ejak serah orang, ya Allah tuanku bapaknya nanggung hutang ulan sampai nohat anak bayar. Cok pahala dia. Ejak lam cok pahalanya. Ejak lam cok pahalanya. Habis pahala. Menteng naureng mekemat utang. Ya Allah ulan nang mekemat utang cuba kenya hana bayar lam. Cok pahala hana le ya Allah. Disyarata berjuk. Maka awak tekalan bauronya ada aja beramai laureng dak utang itu enggak. Kenapa? Karena di akhirat tidak berlaku rupiah dan dolar. Bayarannya barter pakai amal. Kalau ada amal kebaikan, maka dibalas. Bila tidak ada amal kebaikan, maka tampung dosa. Kaji menyenaruh kadang-kadang napak-pak kemal utang hana tingkat ni, nyan bela sedekah. Tegedi hana li urung pau, ewa dia nyok, menyenaruh pau, kalau nyok sedekah asuransi dia di akhirat. Ini konsep dasarnya. Jadi ketika berutang emas 20 mayam gala umong, haik bayu lagi, maka umongnya menjadi pembayarnya dan harganya tidak sepadan. Ditaksir berapa harga pada saat itu. Oh ternyata harganya sekitar 15 mayam emas. Masih tersisa 5 mayam lagi sebagai utang. Utang tetap wajib dibayar. Sampai dimaafkan oleh pemilik utang tadi. Demikian. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.